Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih, ayo kita lanjutkan lagi. Subscribe dulu, baru oke. Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku, saudaraku. Belajar dari kegagalan. Saya membacakan atau mereview satu chapter buku saya yang berjudul Business Revolution. Yang ini diterbitkan tahun 2006. Ini nampaknya masih aktual dan saya akan coba review belajar dari kegagalan. Sejatinya kegagalan itu adalah guru. Kegagalan adalah guru bagaimana kita harus belajar dari satu peristiwa demi peristiwa yang setiap orang pasti mengalaminya. Tidak orang yang setiap hari dalam hidupnya itu sukses terus. Pasti ada kegagalannya. Nah, bagaimana sekarang agar gagal itu menjadi guru kita, menjadi panduan kita, dan kita harus mengerti bagaimana mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kegagalan adalah guru. Sepertinya ini hanya menjadi semboyan, tapi untuk dilaksanakan susah sekali. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kegagalan? Yang harus selalu kita lakukan adalah positive thinking. Cara berpikir kita, cara kita bersikap harus selalu dengan sikap dan pikiran-pikiran positif. Jika Anda melihat setengah gelas air, kalau Anda berpikir negatif, maka akan berkata bahwa isi gelas itu hanya setengah, atau setengah gelas itu kosong. Tapi pikiran positif akan melihat gelas ini sudah terisi setengah, tinggal mengisi setengahnya lagi. Artinya kita mesti melihat bahwa setiap hal itu pasti harus dilihat hikmahnya seperti apa. Dan dalam hidup kita pasti mengalami beragam tantangan, dan memang tantangan itu melemahkan dan kadang menjadikan kita loyo, kendor, dan akibatnya kita menjadi loser atau orang-orang yang gagal. Sesungguhnya kegagalan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Hal ini yang kadang orang tidak menyadarinya, dan itu berawal dari sikap hidup yang tidak pemberani. Jadi kita harus berani menghadapi hidup ini, yakni berani hidup sukses dan berani hidup gagal. Banyak orang yang hendak memulai usaha yang terpikir hanya bagaimana nanti kalau bangkrut, bagaimana kalau gagal. Mengapa tidak berpikir yang sama belum terjadi? Bagaimana kalau nanti sukses? Atau bagaimana kalau kita berhasil? Semua itu sah-sah saja kan? Karena keduanya belum terjadi, tapi sebagian orang hanya berpikir yang negatif saja. Sehingga berpikirnya adalah bagaimana kalau bisnis saya bangkrut, kalau bisnis saya tidak laku, dan sederet pertanyaan bernada ragu. Bagaimana kalau saya gagal? Cara berpikir seperti inilah yang harus dirubah. Agar cara berpikir masyarakat yang negatif, maka negeri ini menjadi negeri yang bangkrut dan loyo, sehingga secara internasional kita tidak bisa unjuk gigi dalam berbagai hal. Kita banyak hal mengalami inferioritas, kita banyak hal mengalami ketidakberanian untuk tampil. Itu semua karena ada di dalam diri kita. Hal ini antara lain karena masyarakatnya kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan, kehilangan kemampuan untuk bangkit dari dirinya sendiri. Karena keberanian yang dimiliki tidak optimal, padahal kedua-duanya belum terjadi. Sukses atau gagal kalau belum dimulai, maka sama-sama belum terjadi. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah bekerja yang terbaik, apapun profesi kita. Kalau hari ini kita bekerja yang terbaik, kita yakin apa yang menjadi pikiran positif kita, apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi tujuan kita ke depan untuk membangun bisnis dan hidup kita akan menjadi realitas dalam kehidupan. Saudaraku,
sahabatku semuanya. Karena sukses besar adalah merupakan akumulasi dari sukses-sukses kecil kita. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kita berkumpullah dengan orang-orang sukses. Karena nanti kita akan ikut bersama-sama mereka. Dan akan termotivasi oleh orang-orang yang sudah sukses. Kalau kita ingin gagal, maka berkumpullah dengan orang-orang yang gagal. Pasti kita akan ketemu orang-orang yang loyo, orang yang tidak bersemangat, dan kita ketemu orang-orang yang malas. Tapi kalau kita bisa mengendalikan orang-orang gagal tersebut, justru kita menjadi motivator bagi mereka untuk bangkit kembali. Saudaraku, apa sikap kita selanjutnya setelah menemukan banyak kegagalan dalam berbisnis? Kita harus mempelajari kegagalan kita pada waktu ini. Misalnya ketika kita berbisnis alat-alat kesehatan. Kita harus melihat mengapa bisnis kita gagal. Ternyata kalau kita evaluasi, kadang-kadang kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Contoh, kita sering merasa pasarnya habis, merasa pembelinya berkurang. Kita sering malas buka tokonya. Kalau lagi sepi, kita biarkan sepi. Ini berlalu begitu saja. Kenapa tidak memunculkan kreativitas? Apa yang memungkinkan tempat itu menjadi ramai pengunjung kembali? Di era sulitnya bisnis di masa krisis endemi corona, semua bisnis banyak yang bangkrut, banyak yang tumbang, banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan untuk sekedar bertahan saja itu sangat amat sulit. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya, melakukan efisiensi besar-besaran, dan melakukan berbagai proses kreatif inovasi untuk bagaimana bisa bertahan dan keluar dari krisis COVID-19 ini. Luar biasa sahabatku, seorang teman terpaksa harus mem-PHK karyawannya, seorang teman terpaksa harus menutup tokonya, seorang teman terpaksa harus meliburkan seluruh proses produksinya. Subhanallah, wabah endemi corona tahun 2020 ini telah meluluh lantakan banyak orang, telah menurunkan semangat elan vital kita untuk terus beradaptasi, dan banyak orang yang putus asa, banyak orang yang telah loyo, dan sebagian orang-orang gagal itu hanyalah menyalahkan orang lain. Hanyalah menyalahkan pihak-pihak yang di luar sana. Apa itu pemerintah lah, atau dunia luar lah, atau siapapun. Tapi mereka jarang bagaimana kita harus mengoreksi diri kita selama ini di dalam menjalankan bisnisnya. Atau kita kurang bisa mengantisipasi bisnis-bisnis apa yang up to date. Karena di saat krisis seperti ini, ternyata misalnya bisnis alat pelindung diri juga tetap survive. Alat yang terkait dengan kesehatan itu juga sukses. Dan masih banyak lagi bisnis makanan yang juga sukses. Karena apa? Karena terpaksa orang banyak di rumah, stay at home, bekerja di rumah, sehingga ngumpulnya orang-orang di rumah, tidak sekolah, tidak kuliah, semua keluarga ngumpul, isinya hanya ingin makan, makan, dan makan. Maka itu konsumsi makanan menjadi rebutan banyak orang, dan di mana-mana toko makanan itu laris. Dunia online juga menaikkan ratingnya, menaikkan omsetnya yang luar biasa di era pandemi ini. Artinya saya ingin katakan bahwa di era krisis pun tetap saja ada orang-orang yang karunia Allah masih bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, dengan sukses. Terpenting walaupun kita pada posisi yang tidak beruntung, sekali lagi janganlah jadi orang gagal. Sekali lagi, gagal itu dimulai dari pikiran kita. Ini menunjukkan orang dibunuh oleh pikirannya kita sendiri. Dan sesungguhnya yang harus kita cermati adalah bahwa sampai hari ini Allah Ta'ala tidak pernah memberi bocoran kapan kita gagal dan kapan kita sukses. Adanya endemi yang membuat kita luluh lantak bisnisnya ini, corona juga tidak memberitahu terlebih dahulu. Datang tiba-tiba
Tapi kita harus menerima kenyataan ini. Kalau dia memberitahu tentang bisnis saya, kamu itu sukses nanti kalau sudah berusia 60 tahun, atau sudah berbisnis berkali-kali, atau sudah berbisnis 60 kali. Tentu hal itu sangat mengenakan kita. Tapi dia berbicara lain, Allah berbicara lain, bahwa inilah rahasia Tuhan, inilah rezeki di mana ada misteri. Allah bicara. Karenanya kita disuruh agar bekerja yang terbaik apapun profesinya. Walaupun di rumah, kerja dari rumah, tetap harus memberikan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Tetap harus lebih produktif, lebih kreatif, lebih menantang karena situasinya berubah. Luar biasa saudaraku, sahabatku. Rezeki Allah itu yang mengatur, bukan manusia. Rezeki itu minallah, rezeki itu adalah gaib. Kita tidak tahu dari arah mana hari ini Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, apalagi yang namanya marketing. Kita tidak bisa menentukan hari ini kita dapat uang atau tidak. Coba tengok saudara-saudara kita yang setiap pagi berangkat ke pasar. Apakah dia berpikir kalau nanti dapat uang? Belum tentu nanti dia dapat uang. Pokoknya yang ada dalam pikirannya setiap pagi datang ke pasar, belanja, kulakan, dan setelah itu dijual dan pulangnya mendapatkan uang. Atau tidak, banyak atau sedikit, beruntung atau hutang, beruntung atau rugi, semuanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Semua dijalani mengalir begitu saja. Disinilah ujian Anda sebagai seorang pengusaha. Hari ini ujian seorang pengusaha sangat-sangat berat. Di era semuanya seperti hendak berhenti. Di musim corona semuanya seperti hendak berhenti. Dan kita harus betul-betul menguras energi untuk bisa tetap survive. Untuk sekedar bertahan pun kita menguras energi yang sangat luar biasa. Karena disinilah betul-betul seorang pengusaha diuji. Pengusaha sukses bukan terlahir dari gelombang yang tenang, tapi seorang pengusaha sukses terlahir dari gelombang badai yang mampu dilaluinya. Karena tolok ukur seorang pengusaha yang sukses adalah bukan diukur ketika banyak uang, bukan ketika banyak harta, bukan ketika banyak properti rumah atau deposito banyak yang dimilikinya, bukan pula diukur dari banyaknya istri yang dimiliki saudara. Tapi tolok ukur seorang pengusaha adalah dari kemampuan kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kita yang sedang terpuruk, baik karena endemi corona atau karena apapun sebabnya sebelum ini, kita diuji bahwa tolok ukur sukses kita seorang pengusaha bukan dari aset yang kita punya, bukan dari harta yang kita punya, bukan dari perusahaan yang kita punya, tapi diukur dari kemampuan kita untuk bisa terus bangkit dari kesulitan ini. Kita harus terus mencari celah apapun yang bisa untuk kita lewati sehingga akan keluar dari lorong-lorong gelap untuk menggapai terangnya sukses di hari-hari yang akan datang. Bertahan itu juga hal yang sangat penting untuk membuat kita bisa sukses. Maka itu jangan sampai kita di saat seperti ini punya pikiran gagal. Jangan sampai kita punya pikiran mundur. Jangan sampai kita punya pikiran negatif. Karena kebanyakan kegagalan itu, jangan lupa, dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Sukses kita juga dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Maka itu bagaimana kita mengelola orang-orang terdekat kita, keluarga, suami, istri, anak, teman, dan sebagainya, lingkungan, baik di kantor maupun di lingkungan masyarakat kita. Jangan lupa, itu harus mampu kita kendalikan sehingga kita tetap menjadi leader
kita menjadi pemimpin dari mereka, dan kita bisa keluar dari semua kesulitan itu walaupun banyak yang menghalanginya. Sekarang kita tinggal bagaimana membenahi dan mengelola orang-orang di sekitar kita agar semua bisa terbawa pada visi dan misi kita dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Seorang pengusaha tahu banyak orang yang sedang memancing ikan. Karena yang namanya memancing ikan, kalau kita ingin sekedar dapat ikan lele, maka umpannya cukup cacing. Tapi kalau kita ingin memperoleh ikan lumba-lumba, maka umpan cacing tidak cocok. Kita harus mencari umpan ikan lumba-lumba yang cocok. Artinya, di situ ada sebuah resiko. Di situ ada sebuah umpan yang dipertaruhkan. Hari ini kita sedang mempertaruhkan bisnis kita di era sulitnya endemi corona. Misalnya, kita hendak memancing, sudah melempar cacing ke sungai, dan ketika tidak mendapat ikan lele, tentu cacingnya tidak dibawa pulang. Tapi ketika kita berhasil mengail ikan lelenya, maka umpan tersebut pasti akan tersedia secara terus-menerus. Demikian halnya dalam hal bisnis. Kita sudah menyiapkan umpan sumber daya manusia, tempat, visi, misi dalam berbisnis, kedisiplinan, kegetolan, kesungguhan, dan semangat yang terus-menerus walaupun pada kondisi yang sangat amat sulit sekalipun. Ketika kita jatuh atau gagal dalam berbisnis, maka sejatinya terus kita mencoba untuk bangkit dengan cara tidak mencabut semua yang menjadi umpan dalam bisnis kita. Jauhkan diri dari berpikir negatif. Kalau motor saya jual, saya bisa beli lagi tidak? Itu pikiran negatif. Saya sudah banyak hutang. Kalau hutangnya tidak terbayar, bagaimana nanti? Itu pikiran negatif. Kalau saya ditipu, bagaimana? Itu pikiran negatif. Kalau saya karena corona ini bangkrut, tidak punya pembeli, bagaimana selanjutnya? Ini pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau kita sudah berani berbisnis, itu artinya kalau berhenti akan berbahaya. Kita harus terus melaju, kita harus terus dorong supaya bisnis kita terus berjalan sebagaimana mestinya, walaupun harus terpaksa terseok-seok. Saudaraku, sahabatku, saya ingin menceritakan sebuah kisah Rasulullah SAW. Pada umur 25 tahun sudah menjadi pengusaha hebat dan sudah mampu melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta muda itu bernilai 10 juta, berarti Rasulullah melamar Siti Khadijah itu dengan 200 juta. Dan saya kira setara dengan mobil mewah. Kini kita melamar istri dengan seperangkat alat sholat. Sepantasnya kita malu karena Rasulullah jauh lebih hebat 14 abad yang lalu dalam berbisnis. Rasulullah selalu menjadi pengusaha yang jujur, selalu menjadi pengusaha yang penuh semangat. Apakah Rasulullah pernah rugi? Pernah. Walaupun kerugian Rasulullah tidak sampai ke bangkrut. Saudaraku, sahabatku, semua adalah proses. Produk yang kita miliki, bisnis yang kita miliki bisa diganti, bisa dirubah, dan bisa diberikan inovasi-inovasi supaya kita tetap bisa bertahan. Tapi yang tidak boleh berhenti adalah kita tidak boleh berhenti dalam bisnis. Kita tidak boleh berhenti dalam menjalankan bisnis. Ganti produk boleh, ganti inovasi boleh, ganti manajemen boleh, ganti situasi boleh, tapi berhenti berbisnis itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena kalau Anda berhenti berbisnis, itu artinya kita sudah bangkrut. Supaya tidak bangkrut, maka jangan hentikan bisnis ini walaupun terus kadang terseok. Kita harus menyeret sepatu dan sendal kita. Namun kita harus terus bertahan di era yang sangat sulit ini.
Orang sukses tidak berleha-leha, tapi orang sukses penuh kerja keras. Ketekunan dan pengorbanan dilakukan dengan penuh keberanian. Orang sukses penuh semangat. Janganlah kegagalan ini dijadikan sebagai pemicu untuk kita tidak bangkit kembali. Tapi justru kita harus mampu meletakkan kegagalan itu dijadikan sebagai pemicu untuk kita sukses. Kita bisa keluar dari segala kesulitan ini karena di depan sana masih banyak yang bisa kita lakukan. Di depan sana masih banyak tanggung jawab yang kita berikan. Anak-anak kita, keluarga kita, semua masih perlu diurus. Masyarakat kita, masa depan kita, masa depan negeri ini masih banyak sekali yang harus bisa kita lakukan. Lakukan kita semua dengan optimisme, dengan semangat penuh. Membangun jiwa semangat terus-menerus yang menyala berkorbar tanpa pernah padam. Saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan semuanya berhasil, mudah-mudahan semua keluar dari krisis ini, dan semuanya mudah-mudahan corona membawa berkah di balik semua kesulitan-kesulitan kita. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saudaraku waktunya subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Monggo subscribe ya.